Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH, MMis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mendasari dan mengawali seluruh langkah aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pemelihara dan penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga dan memelihara kami, yang telah menjaga kami di sepanjang malam tidur kami, dan yang membangunkan dan mengaruniakan bagi kami hari yang baru. Pagi hari ini, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan kebaikan Tuhan bagi kami, untuk dapat menikmati kasih anugerah dan berkat-Mu di hari ini. Karena itu ya Bapa di sorga, mendasari seluruh aktivitas tugas kerja, pelayanan dan kesaksian kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami, pimpinlah kami, urapilah kami. Biarlah di pagi ini kami semua mengalami dan menikmati kuasa lawatan Tuhan, yang terus meneguhkan, menguatkan kami, yang terus memberikan semangat spirit bagi kami. Dan biarlah kami terus setia melayani Engkau, kami terus setia memuji menyembah Engkau, dan kami terus setia menjadi alat kesaksian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk. Kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan dari 2 ayat ini diberikan tema sukacita di dalam Tuhan, kekuatan dan gunung batuku. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1-2 lahir dari sebuah pergumulan panjang yang penuh air mata yang dimulai sejak pasal pertama kitab ini. Pada masa itu Israel berada dalam periode yang rawan dan rapuh secara rohani. Di tengah kekeringan rohani itu, kisah Hana menjadi oase iman. Ia adalah istri Elkanah, seorang Lewi dari Ramataim Zofim. Namun hidup dalam penderitaan karena mandul. Dalam budaya Ibrani kuno, mandul bukan hanya dianggap aib sosial, tetapi sering dilihat sebagai tanda bahwa seseorang tidak mendapat perkenanan Tuhan atau kutuk. Ini memberi ruang bagi peninah Maduhana untuk menghinanya setiap hari. Bandingkan 1 Samuel pasal 1 ayat 6. Luka hati Hana tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan spiritual. Namun yang menarik, Hana tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih jalan doa yang sungguh-sungguh. Ia pergi ke rumah Tuhan di Silo dan mencurahkan isi hatinya sampai bibirnya bergerak tanpa suara.
Imam Eli yang awalnya mengira ia mabuk, akhirnya menyadari kedalaman penderitaannya dan memberkati Hana atau memberikan penguatan dengan ucapan berkat bagi Hana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Disinilah muncul momen perjanjian pribadi antara Hana dan Tuhan. Ia berkata bahwa jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, maka anak itu akan kuserahkan kembali kepada Tuhan seumur hidupnya. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 1 dan 2 kita menemukan sebuah ucapan syukur, pujian dan penyembahan kepada Allah. Atas perbuatan Tuhan yang besar yang menjawab segala gumul Hana. Hana berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan. Siapakah di antara kita yang ketika pergumulan begitu berat dan Tuhan beri jalan keluar, siapakah yang tidak bersukaria? Dan tentu dalam sukaria itu, maka kita mengungkapkan rasa sukacita dan sukaria itu dengan bernyanyi, dengan berdendang sebagai tanda syukur kita. Hal ini pun dinyatakan oleh Hana dengan berkata, hatiku bersukaria. Sukaria yang dialami oleh Hana atas segala perkenanan Tuhan atas hidupnya, menjawab doa dan pergumulannya. Dia berkata bahwa hatiku bersukaria karena Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Hal yang pertama, Hana bilang Tuhan itu kekuatanku. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab menghadapi pergumulan tekanan, baik secara sosial, tetapi juga secara pribadi dari Penina terhadap Hana, adalah sesuatu yang teramat sangat berat. Tetapi kalau Hana dapat menghadapi dan menjalani segala pergumulan itu, ia menyadari bahwa bukan karena kekuatan dia, sebab sebagai manusia dia terbatas, tetapi Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi dia. Hal yang kedua dari pujian Hana atas kemurahan Tuhan yang ia alami adalah dia berkata, hatiku bersuka cita atas pertolonganmu. Yang kedua, Hana katakan bahwa Tuhan adalah pertolongannya. Dalam menghadapi pergumulan yang berat, dia tidak menemukan pertolongan dari manapun, tetapi dia mendapatkan pertolongan itu hanya dari Allah. Karena itu dia berkata, Tuhan itu pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan yang berat, tindakan Hana adalah datang kepada Tuhan, menceritakan dan menyampaikan segala pergumulannya. Dalam pergumulan yang ia alami dan menceritakan kepada Tuhan, Tuhan bertindak menjawabnya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Sebab Allah berdaulat, menyatakan segala sesuatu dalam kuasa dan kehendaknya. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan dalam menghadapi pergumulan, mari kita belajar dari Hana untuk lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Yang ketiga, kita jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Maka sebesar dan serumit apapun pergumulan, tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi dan alami, percaya bersama Tuhan, dengan Tuhan, kita akan dapat melewati dan melaluinya. Kita diberikan kekuatan, kita diberi pertolongan untuk dapat menghadapi dan melalui setiap pergumulan, tantangan dan persoalan hidup sebagaimana Hana. Dan biarlah hati kita terus meluap dengan syukur, pujian, sembah bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu dahsyat, ajaib, hebat dan heran bagi orang-orang yang berpengharapan dan yang percaya kepadanya. Jadilah Hana-Hana masa kini yang selalu mencari Tuhan, yang selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, yang selalu menjadikan Tuhan kekuatan dan pertolongan satu-satu dan yang terutama. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan bagi kami di pagi ini. Biarlah kami semua diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan Tuhan menjadikan kami hana-hana masa kini yang hidup dengan mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan sungguh kepada Tuhan walaupun tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup berat dan sukar. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan sebab kami percaya. Sebagaimana Hana mengalami penggenapan janji Allah. Sebagaimana yang mandul Tuhan buat melahirkan. Maka demikian juga dalam hidup kami. Bersama Tuhan. Sebesar dan serumit apapun tantangan dan pergumulan hidup pasti kami hadapi dan alami. Hamba berdoa dalam nama Yesus menyerahkan dan mempertaruhkan segenap kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan, sukacita panjang umur. Tuhan, berilah mereka hati yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, jaga, pelihara dan lindungi mereka, kawali dan naungi mereka. Dimanapun dan kemanapun mereka ada berkarya dan melayani. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dan selamatkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan dan peneguhan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berduka cita Tuhan beri penghiburan. Yang berulang tahun panjang umur, sehat, sukacita, kebahagiaan Tuhan beri bagi mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka peluang kesempatan kerja bagi mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan teman hidup yang sepadan. Tuhan beri bagi mereka teman hidup yang sepadan tepat pada waktunya. Yang bergumul mendapatkan keturunan sebagaimana Hana. Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Yang bergumul untuk pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, Tuhan memberkati pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Sehingga mereka dapat menggapai dan meraih cita-cita bersama Tuhan Yesus. Seluruh pelayanan yang berlangsung dan terjadi di Jemaat Ebenezer Timika, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang berlangsung. Biarlah semuanya membawa hormat, pujian, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk kaum bapa, kaum ibu, kaum pemuda, kaum remaja, kaum anak-anak, kaum lansia yang ada di Jemaat Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dengan berbagai-bagai pergumulan, tantangan, dan persoalan hidup mereka. Dengan berbagai-bagai harapan dan kerinduan mereka. Hamba membawa dan pertaruhkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun, menjaga, memelihara, dan memberkati mereka. Mengarahkan mereka, memegang tangan mereka, dan melangkah bersama mereka. Sehingga mereka walaupun tantangan dan pergumulan berat, tapi bersama Tuhan mereka merasakan dan menikmati keteduhan dan ketenangan. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur, BPPG Jemaat, pekerja gereja, tim multimedia, tim musik, dan semua orang yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Ya Aba, ya Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, di hari yang baru ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan Yesus kami akan melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa dan mujizat-Mu nyata atas anak-anak-Mu yang berpengharapan dan percaya kepada-Mu Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami dan jangan pernah biarkan kami. Tetapi penyertaan dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk tetap berdiri tegak, menyaksikan dan menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar, ajaib, hebat, dan heran. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa, ucapan syukur, dan permohonan kami, yang kami naikkan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu bersedia memberkati kami dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.